Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas analisis laporan keuangan PT Akasya Wira International Tbk tentang analisis komparatif dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif, selanjutnya laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang pertama kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun yang berakhir pada tahun 2016 sampai 2020. Di sini kita lihat yang pertama yaitu penjualan bersih pada tahun 2016 sebesar 887.663 dan pada tahun 2017 yaitu mengalami penurunan sebesar 814.490 dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan lagi dan pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan sebesar 834.330 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi. Di sini kita lihat analisis komparatif. Untuk analisis komparatif ini kita dapatkan atau cara mencarinya yaitu rumus perbandingan, yaitu tahun sekarang kurang tahun sebelumnya. Sedangkan untuk rumus persentase yaitu tahun sekarang kurang tahun sebelumnya per tahun sebelumnya kali 100%. Maka didapatkanlah nilai analisis komparatif. Di sini kita lihat penjualan bersihnya yaitu pada tahun 2017 sampai 2016 di mana itu mengalami penurunan sebesar 73.173 dan untuk persennya yaitu mengalami penurunan sebesar 8,24%. Sedangkan pada tahun 2018 sampai 2017 itu juga mengalami penurunan di mana persennya itu 1,25%. Dan pada tahun 2019 sampai 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 3,73%. Dan pada tahun 2019-2020 itu mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 19,29%. Begitu juga dengan beban pokok penjualan. Caranya juga sama dengan penjualan bersih. Maka didapatkan laba kotor juga mengalami penurunan pada tahun 2017-2016 yaitu sebesar minus 4,54%. Dan begitu juga pada tahun-tahun yang seterusnya. Di sini kita lihat laba dari usaha. Laba dari usaha pada tahun 2016 sebesar 78.324 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan di mana laba dari usahanya itu sebesar 74.038 rupiah dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan, 2019 mengalami kenaikan, dan 2020 juga mengalami kenaikan. Di sini kita lihat analisis komparatif dari laba dari usaha, yaitu pada tahun 2017, 2016 yaitu sebesar minus 5,47%. Itu artinya mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018 sampai 2017 itu
persennya 23,07% dan mengalami kenaikan. 2019 sampai 2018 juga mengalami kenaikan, dan begitu juga 2019-2020 juga mengalami kenaikan. Di sini kita lihat laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2016 sebesar 61.636. Pada tahun 2017 mengalami penurunan, dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 itu terus mengalami kenaikan. Dan begitu juga dengan yang lainnya, yaitu beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan, dan di sini kita lihat jumlah penghasilan komprehensif, yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp56.019. Pada tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp38.623. Selanjutnya 2018 mengalami kenaikan, 2019 dan 2020 juga mengalami kenaikan. Di sini kita lihat analisis komparatifnya pada tahun untuk jumlah penghasilan komprehensif. Pada tahun 2017-2016 itu mengalami penurunan ya pada persennya, yaitu sebesar minus 31,05%. Dan pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan sebesar 52,51%. Selanjutnya kita lihat yaitu grafik laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Ini ada penjualan bersih pada tahun 2017-2016 sebesar minus 73.173. Ini adalah didapatkan pada tabel yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat grafiknya ya, berdasarkan perbandingan persentase. Ini kita lihat pada penjualan bersih ada beban pokok penjualan, laba kotor, laba dari usaha, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan. Di sini kita lihat pada penjualan bersih pada tahun 2017-2016 mengalami penurunan. Beban pokok penjualan pada tahun 2017-2016 juga mengalami penurunan sebesar 52.282, dan begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa kita lihat pada tabel dan grafik ini. Selanjutnya yaitu kita masuk pada laporan posisi keuangan, di mana jumlah yang pertama yaitu aset lancar, di mana jumlah aset lancarnya pada tahun 2016 sebesar 319.614, dan pada tahun 2017 sebesar 294.244. Ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 364.138. Untuk analisis komparatifnya, kita lihat untuk jumlah aset lancar pada tahun 2017-2016
itu mengalami penurunan, yaitu sebesar 25.370, dan untuk presentasinya juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 7,94%. Dan begitu juga pada tahun-tahun selanjutnya, yang bisa kita lihat pada tabel yang telah disajikan ini. Selanjutnya kita lihat untuk aset tidak lancar. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 447.865, dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 545.952, itu mengalami kenaikan. Dan untuk analisis komparatifnya pada tahun 2017-2016 yaitu sebesar 98.127, dan untuk persennya 21,91%, dan ini dibilang stabil. Dan begitu juga pada tahun-tahun selanjutnya, pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sini kita lihat ada jumlah liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan kita bisa juga dilihat analisis komparatifnya. Selanjutnya yaitu untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2016 yaitu sebesar 767.479. Pada tahun 2017 840.236, dan ini mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, dan pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar Rp958.791. Dan untuk analisis komparatifnya kita lihat untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2017, 2016 yaitu sebesar 72.757, sedangkan presentasinya 9,48%. Pada tahun 2018-2017 itu sebesar Rp41.039 jumlahnya, dan untuk persennya yaitu kita dapatkan 4,88%. Dan begitu juga pada tahun 2019 dan 2020, yang bisa kita lihat pada tabel yang telah saya sajikan. Selanjutnya yaitu kita lihat tabel dan grafik laporan posisi keuangan PT Akasha Wira International Tbk untuk tahun 2016 sampai 2017. Yaitu di mana aset lancar yaitu mengalami penurunan, yaitu sebesar 25.370. Dan untuk tahun 2018-2017 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 69.894. Dan untuk grafiknya kita lihat untuk aset lancar, aset lancar pada tahun 2017-2016 itu kan mengalami penurunan, dan untuk aset tidak lancar pada tahun 2018-2017 juga mengalami penurunan. Sedangkan kalau kita lihat untuk total aset pada tahun 2017 dan 2016 mengalami kenaikan. Dan selanjutnya
Ini grafik yang telah disajikan sesuai dengan tabel grafik laporan posisi keuangan PT Akasha Wira International. Ini berdasarkan persentase tahun 2016-2020. Sedangkan dan ini grafiknya, dan sedangkan ini adalah tabel berdasarkan perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Selanjutnya yaitu kita masuk ke laporan arus kas, dimana untuk arus kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp141.107, dimana ini didapatkan dari penerimaan kas dari pelanggan itu sebesar Rp859.718 dikurang dengan pengeluaran kas kepada pemasok, kepada karyawan, dan beban operasional lainnya. Maka didapatkanlah kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 ini sebesar Rp141.107. Dan begitu pula untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya kita lihat arus kas dari aktivitas investasi, di mana kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 yaitu didapatkan sebesar Rp142.554, di mana perolehan aset tetap ini dikurang dengan hasil penjualan aset tetap, maka didapatkanlah nilai ini. Dan pada tahun 2017 perolehan aset tetap 96.953 itu dikurang dengan ditambah dengan perolehan aset tak berwujud 47 dan dikurang hasil penjualan aset tetap yaitu sebesar 65, maka didapatkan 96.935. Selanjutnya kita lihat arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2016 yaitu sebesar 34.646. Dan ini didapatkan dari nominal dari penerimaan pinjaman bank, pembayaran pinjaman bank, dan pembayaran utang sewa pembiayaan. Maka didapatkanlah kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2016. Begitu juga pada tahun 2017 kita lihat penerimaan pinjaman bank yaitu sebesar 111.614 dan pembayaran dikurang dengan pembayaran pinjaman bank Rp110.730 dan dikurang lagi dengan pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar 957, maka didapatkanlah minus 73, dimana artinya ini mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu kita lihat analisis komparatif untuk laporan arus kas. Yang pertama kita lihat kas dari aktivitas operasi, di mana pada tahun 2017-2016 ini jumlahnya dapatkan mengalami penurunan atau defisit sebesar 28.368, di mana persennya minus 20,46%. Dan kita lihat 2018-2017 itu mengalami kenaikan, di mana kas dari aktivitas operasinya itu jumlahnya 58.610 dan untuk persennya 51,99%. Begitu juga
2019-2018 ini mengalami penurunan, dan pada tahun 2020-2019 mengalami kenaikan lagi, di mana jumlahnya 49.583 dan persennya itu 0,25%. Dan ini ada analisis komparatif untuk arus kas dari aktivitas investasi, ada untuk analisis komparatif untuk arus kas dari aktivitas pendanaan yang bisa kita lihat pada tabel yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu kita bahas tabel dan grafik pertumbuhan dan tren atau tren arus kas tahun 2016-2020. Di sini sudah kita rekap ya, di mana arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017-2016 mengalami penurunan sebesar 26,82%, 2018-2017 mengalami kenaikan, dan seterusnya. Ini tabel persentase pertumbuhan arus kas. Dan ini adalah tabel perbandingan pertumbuhan arus kas. Dan ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik persentase dari tahun 2016-2020. Kita lihat arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2018-2017 itu mengalami kenaikan sebesar 68,11%. Ini dia grafiknya. Selanjutnya ini adalah grafik perbandingan pertumbuhan arus kas tahun 2016-2020, di mana arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017-2016 mengalami penurunan, dan pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan. Dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan dan selanjutnya yang bisa kita lihat pada grafik-grafik beserta tabel dan grafiknya. Selanjutnya kita masuk ke analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu untuk PT Akasha Wira International Tbk tahun 2016-2020. Mana teknik analisis komparatif. Di sini gambaran perusahaan atau profil perusahaan. Nama, pendiri, badan hukum, tahun go public, dan listing di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu nama perusahaan PT Akasha Wira International Tbk. Selanjutnya itu ada pendiriannya. PT Akasha Wira International Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada tahun 1985. Dan nama perusahaan telah diubah beberapa kali. Terakhir pada tahun 2010. Ketika nama perusahaan diubah menjadi PT Akasha Wira International. Selanjutnya, adapun jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas terbuka. Ini ada badan hukumnya. Dan kegiatan utama pada perusahaan ini yaitu bergerak dalam industri. Yang pertama yaitu industri air kemasan, industri kosmetik, industri minuman ringan, susu kedelai. Dan yang terakhir yaitu distribusi produk kosmetik profesional merek Wella dan
Clairol di Indonesia, dan tanggal IPO-nya yaitu tanggal 13 Juni 1994, kode saham ADES. Selanjutnya yaitu lingkup kegiatan operasional perusahaan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah industri air dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik, dan perdagangan besar. Ini adalah jenis produknya. Di sini ada industri air kemasan, industri kosmetik, bisnis perseroan di bidang distribusi produk kosmetik, dan bisnis minuman berbahan baku kedelai. Selanjutnya itu struktur kepemilikan dan struktur modal pemilik, di mana kepemilikan saham mayoritas Akasha Wira International ini adalah Water Partner Bottling, yaitu sebesar 91,52%, yang merupakan perusahaan joint venture antara The Coca-Cola Company dan Nestle. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2008, Water Partner Bottling diakuisisi oleh Sophos, yaitu perusahaan berbadan hukum Singapura. Dan pemilikan saham berikutnya yaitu masyarakat, yaitu sebesar 8,48%. Sini kita lihat ya tabel di mana modal dasar jumlah sahamnya 2.359.587.200, dan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebesar 589.896.800 rupiah. Dan begitu nominal sahamnya. Selanjutnya kita bahas tata kelola perusahaan, di mana perseroan sangat memahami penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance terhadap suksesnya keberlangsungan usahanya. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berkomitmen untuk memastikan penerapan good corporate governance tersebut secara berkesinambungan di semua area operasional perseroan. Ada 4 elemen penting yang dibutuhkan dalam rangka memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu adanya rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, serta komite-komite di bawah dewan komisaris dan direksi, yang masing-masing memiliki tugas yang saling melengkapi. Pertama yaitu kita bahas rapat umum pemegang saham, di mana rapat tersebut dihadiri 91,52% dari seluruh saham yang ditempatkan oleh perseroan dan disetujui oleh seluruh pemegang saham yang dihadiri dalam rapat. Selanjutnya adanya keterbukaan informasi, di mana mengingat selama pada tahun 2018 perseroan tidak melakukan transaksi yang mewajibkan keterbukaan, maka perseroan tidak melakukan keterbukaan informasi atas transaksi tertentu di tahun 2018. Namun setiap bulan perseroan secara rutin menyampaikan laporan bulanan registrasi pemegang efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adanya Dewan Komisaris. Pada dasarnya, tugas dan wewenang komisaris berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan adalah mengawasi, mengurus perseroan yang dilakukan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris juga membuat rekomendasi perbaikan atau saran atas hasil penelaahan yang disampaikan komite audit dan menyampaikannya kepada direktur utama atau direktur yang bersangkutan. Selanjutnya ada dewan direksi, komite di bawah dewan komisaris, di mana untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Dewan komisaris harus senantiasa mengarahkan manajemen perseroan untuk mencapai visi dan misi perseroan tersebut.
Selanjutnya, adanya komite nominasi dan remunerasi. Dalam fungsi nominasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai yang pertama yaitu komposisi jabatan anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang kedua kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan yang ketiga kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan seterusnya, yang bisa kita lihat pada screen. Selanjutnya yaitu kita bahas analisis kinerja operasional, laba rugi, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Yang mana kelompok rasio ini terdiri dari yang pertama analisis pertumbuhan atau tren kerja operasi atau laba rugi, yaitu pertumbuhan laba bersih, penjualan, beban pokok penjualan, beban operasional. Dirinci sesuai sub klasifikasi beban operasional, beban keuangan, pendapatan lain-lain, dan sebagainya. Mari kita lihat pada tabel hasil presentasi tahun 2016-2020 yang telah kita jelaskan ya pada Microsoft Excel sebelumnya. Mana kita lihat penjualan bersih pada tahun 2017-2016 mengalami penurunan sebesar 8,24%, 2018-2017 1,25%, dan 2019-2018 ini mengalami kenaikan yaitu 3,73%. 2020-2019 lagi mengalami penurunan yaitu sebesar 19,29%. Begitu juga beban pokok penjualan, laba kotor, laba dari usaha, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan, yang bisa kita lihat pada tabel yang telah disajikan ini. Selanjutnya, adapun grafik dari tabel yang di atas, kita lihat pada penjualan bersih tahun 2017-2016 ini mengalami penurunan, dan pada tahun 2019-2018 lah yang mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan lagi. Dan untuk beban pokok penjualan pada tahun 2018-2017 itu mengalami kenaikan, dan untuk tahun-tahun yang lainnya itu mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat ada laba kotor, di mana hanya tahun 2019-2018 yang mengalami kenaikan, dan untuk tahun 2020-2019 mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat untuk laba sebelum pajak penghasilan, hanya tahun 2017-2016 lah yang mengalami penurunan, dan selebihnya yaitu mengalami kenaikan. Nah, kita tabel. Nah, ini kan ini mengalami kenaikan, dan hanya tahun 2017-2016 lah yang mengalami penurunan sebesar 17,10%. Dan begitu juga beban pajak penghasilan pada tahun 2017-2018 itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan. Untuk keterangannya,
terhadap grafik atau tabel yang di atas. Kita lihat pada penjualan bersih itu mengalami penurunan dari tahun 2017-2018. Tadi kan sudah terlihat dari grafik ya, ini mengalami penurunan. Dan pada tahun 2019-2018 lah yang hanya mengalami kenaikan. Sini sudah dijelaskan ada beban pokok penjualan pada tahun 2017-2018 berkurang sebesar 12,22%. Setelah itu pada tahun 2018-2017 bertambah sebesar 10,56%. Kemudian pada tahun 2018-2019 beban pokok penjualan sebesar 0,50%. Pada tahun 2019-2020 sebesar 23,12%. Itu mengalami penurunan lagi. Ini sudah lengkap analisis yang bisa kita lihat dan berdasarkan tabel dan grafik sebelumnya. Ini ada hasil penjumlahan perbandingan dari tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Selanjutnya ada analisis pertumbuhan tren aset perusahaan, mulai dari pertumbuhan total aset lancar, total aset non lancar, lalu mengamati pertumbuhan komponen aset yang material dari sekian banyak jenis aset, dilanjutkan pertumbuhan liabilitas dan ekuitas. Sini kita lihat tabel presentasi laporan posisi keuangan tahun 2016-2020, di mana jumlah aset pada tahun 2019-2018 itu mengalami penurunan, dan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 16,58%. Di sini ada jumlah aset dan liabilitas, yaitu pada tahun 2020-2019 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 2019-2020 ya sebesar 165,60%. Dan ini adalah grafik berdasarkan tabel yang di atas. Mana kita lihat total aset lancar pada tahun 2018-2017 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini kita lihat 2018-2017 total aset lancar ini 300,96%, mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bisa kita lihat pada grafik ini, dan pada jumlah aset dan liabilitas pada tahun 2020-2019 mengalami kenaikan. Ini tabelnya mengalami kenaikan. Ini sebesar 165,60%. Ini ada keterangan berdasarkan tabel dan grafik presentasi laporan posisi keuangan, di mana total liabilitas dan ekuitas dari hasil presentasi tabel dan grafik menunjukkan bahwa total liabilitas dan ekuitas mengalami peningkatan di tahun 2020-2019 yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 165,60%. Selanjutnya ada tabel perbandingan laporan posisi keuangan tahun 2016-2020, di mana total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2017-2016 yaitu sebesar Rp72.757. Pada tahun 2018-2017 yaitu sebesar Rp41.039. Dan pada tahun 2019-2020 itu mengalami penurunan
sebesar 58.900, dan pada tahun 2020-2019 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 136.416. Inilah tabel berdasarkan data. Inilah grafik berdasarkan data tabel perbandingan laporan posisi keuangan ini. Ini kita bisa lihat tabel grafik. Nah, dan ini adalah keterangannya. Contohnya, total aset dari hasil perbandingan tahun dasar, total aset sebesar 72.757, namun mengalami sedikit defisit atau penurunan dari tahun 2019-2020 sebesar 58.900. Kita lihat 2019-2018 mengalami penurunan. Selanjutnya, tabel presentasi pertumbuhan arus kas tahun 2016-2020, di mana arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017-2016 yaitu mengalami penurunan 26,82%, dan pada tahun-tahun selanjutnya yaitu mengalami kenaikan. Dan ini adalah grafik perbandingan arus kas dan presentasi arus kas pada tahun 2016-2020. Dan ini adalah keterangan berdasarkan tabel dan grafik yang di atas ini yang bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu bagian terakhir, kesimpulan dari setiap analisis, di mana yang pertama yaitu analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya adalah pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tersebut melihatkan bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun dasar 2016 sampai 2018 dan kurang stabilnya peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dalam hal ini laporan kinerja akan berdampak buruk terhadap investor yang ingin menanamkan modal sahamnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis laporan posisi keuangan, di mana dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu pada laporan posisi keuangan yang melihatkan pertumbuhan aset, likuiditas, dan ekuitas pada tabel dan grafik tersebut. Kinerja kurang stabil. Hal ini dilihat dari likuiditas perusahaan mengalami penurunan di tahun 2019-2018, dan hal ini penting untuk menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu analisis laporan arus kas, di mana dampak dari kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat pergerakan arus kas juga kurang stabil. Pada tahun berikutnya banyak terjadi defisit. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Adapun rekomendasi dari simpulan yang telah disajikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan masa depan. Yang pertama, untuk laporan laba rugi ini dan penghasilan komprehensif, hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi serta efektivitas perusahaan. Hal ini berguna untuk melihat besarnya dana serta waktu dalam bekerja menggunakan biaya yang tersedia. Selanjutnya yaitu perusahaan perlu mengetahui historis perolehan laba atau rugi dalam periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasi. Adapun pada laporan posisi keuangan, hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk kinerja perusahaan masa depan pada laporan posisi keuangan adalah dengan melihat total aset,
liabilitas, ekuitas mengalami peningkatan dengan stabil. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan menurun dibanding tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemilik menurun dibandingkan tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Hal yang harus dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan masa depan pada laporan arus kas adalah dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan yang keluar. Karena itu kita bisa tahu laba bersih di perusahaan, sehingga keuntungan sebuah perusahaan bisa diketahui lewat laba bersih yang ada dalam periode tertentu. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Laporan arus kas juga membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas. Untuk itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memiliki laporan tersebut agar mengetahui kemampuan perusahaan untuk membuat arus kas di masa yang akan datang. Baiklah, sekianlah penjelasan tugas analisis laporan keuangan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.